Kisah Taman Eden dalam Kejadian menimbulkan banyak pertanyaan logis. Jika dosa asal dianggap sangat penting bagi seluruh umat manusia, mengapa Tuhan tidak pernah menjelaskan secara langsung kepada Adam bahwa pelanggaran itu dosa akan diwariskan kepada semua keturunannya? Dalam teks, Tuhan hanya memberi larangan untuk tidak memakan buah tertentu. Pohon terlarang itu sendiri membuka kemungkinan kejatuhan besar yang berdampak panjang. Jika Tuhan Maha Tahu, bukankah hasil akhirnya sudah diketahui sejak awal? Lalu mengapa ujian dengan risiko sebesar itu tetap terjadi dan akibatnya dikaitkan dengan seluruh manusia? Pertanyaan lain muncul karena pohon itu disebut pengetahuan baik dan jahat, yang berarti Adam dan Hawa tampaknya belum memiliki pemahaman moral penuh sebelum memakannya. Secara akal sehat, hukuman biasanya diberikan kepada pihak yang sudah memahami sepenuhnya tindakan dan akibatnya. Selain itu, adanya pohon kehidupan juga menarik karena menunjukkan Adam belum otomatis kekal. Jika sudah kekal, pohon itu tidak diperlukan. Karena banyak simbol dan teka-teki ini, agar cocok dengan ajaran Kristen, banyak penafsir memahami Eden bukan semata sejarah literal, tetapi kisah simbolis tentang kebebasan, pilihan moral, kesadaran manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan memikirkan logika di balik salah satu kisah paling tua yang pernah dikenal umat manusia? Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah investigasi filosofis. Tenang aja, kita akan bahas ini secara netral dan objektif. Kita bakal membongkar mekanika dan logika di balik narasi yang super terkenal ini, Taman Eden. Kita akan melihat langsung tegangan logis yang tersembunyi di dalam teks aslinya. Siap? Yuk kita mulai. Biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan analisis kita hari ini. Kita mulai dari paradoks pohon terlarang, lalu kita akan ajukan 5 pertanyaan logis, ngebahas soal hukuman untuk seluruh umat manusia, membandingkannya secara langsung dengan kasus Kain, dan akhirnya kita tutup dengan evaluasi seputar doktrin dan simbolisme. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu paradoks pohon terlarang. Disinilah akar dari semua tegangan logis ini bermula. Nah, sumber materi kita mengangkat sebuah pertanyaan inti yang sangat menarik. Kalau kita merujuk pada teks 1 Timotius 2, di situ dibilang bahwa Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Tapi, coba pikirkan deh, kalau memang tujuan akhirnya adalah keselamatan sempurna agar manusia nggak jatuh, kenapa harus menempatkan mekanisme kegagalan, yaitu si pohon terlarang ini, tepat di depan hidung mereka? Ini celah logika pertama yang disorot oleh para analis. Ibaratnya, menaruh tombol penghancur di ruangan yang sama dengan orang yang justru ingin Anda lindungi. Agak kontradiktif kan? Lantas, apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan dari keputusan itu? Nah, dari sinilah muncul konsep yang kita kenal sebagai dosa asal, sebuah ajaran teologis bahwa penderitaan, kematian, dan kebutuhan akan keselamatan semuanya berawal dari satu titik ketidaktaatan ini. Poin krusialnya di sini adalah soal risiko yang sifatnya tak terbatas. Selama pohon itu ada di sana, probabilitas manusia untuk gagal akan selalu mengintai. Entah mereka berhasil taat hari ini, besok, atau 1000 tahun lagi, risiko kejatuhan itu selalu hidup secara permanen dalam kalkulasi probabilitas. Lanjut ke bagian kedua. Kita akan masuk ke 5 pertanyaan logis Eden. Ibaratnya, kita lagi menginterogasi teks ini secara kritis. Sumber, kita memaparkan 5 rintangan logika utama di sini. Tadi kita udah bahas soal resiko kegagalan yang tak terbatas. Tapi coba deh perhatikan poin kedua, masalah kemahatahuan. Banyak filsuf berargumen begini, kalau Tuhan itu maha tahu, berarti hasil dari ujian ini kan sudah diketahui sejak awal mula, bukan? Kalau hasilnya memang sudah pasti gagal dari sananya, bukankah ini sama saja dengan ujian yang kegagalannya sudah disetting dari awal? Buat apa mengadakan ujian kalau hasil akhirnya sudah jadi sebuah keniscayaan? Lalu, kita ketemu dengan satu paradoks yang benar-benar bikin putar otak. Paradoks pengetahuan. Gini, Adam dan Hawa dilarang memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi tunggu dulu, kalau mereka belum punya pengetahuan tentang apa itu kejahatan, gimana caranya mereka bisa secara logis memahami bobok moral dari ketidaktaatan mereka? Menuntut tanggung jawab moral dari seseorang yang bahkan belum mengerti konsep moralitas itu sendiri. Nah,
Ini adalah lingkaran logika yang sukses bikin bingung banyak penafsir modern. Selanjutnya, ada yang disebut celah keabadian. Kebanyakan orang secara otomatis mikir kalau manusia pertama itu diciptakan dalam keadaan abadi secara fisik. Tapi faktanya, setelah kejatuhan terjadi, teks mencatat bahwa jalan menuju pohon kehidupan dijaga ketat supaya manusia nggak bisa hidup selamanya. Secara logika, keberadaan pohon kehidupan ini justru ngasih petunjuk bahwa kehidupan abadi itu bukanlah fitur bawaan biologis sejak lahir, melainkan itu adalah status yang bergantung penuh pada akses fisik ke pohon tersebut. Masuk akal kan? Kita masuk ke bagian ketiga sekarang, hukuman untuk seluruh umat manusia. Mari kita lihat implikasi makronya. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa hasil ujian dari 1 atau 2 individu aja bisa berujung pada kutukan lintas generasi untuk seluruh dunia? Maksudnya, kalau pakai standar keadilan akal sehat yang kita pakai sehari-hari, hukuman itu kan cuma dijatuhkan ke pelaku utamanya aja. Tapi dalam narasi historis ini, sumber kita mempertanyakan, kok bisa bayi yang belum lahir, generasi masa depan, bahkan keteraturan alam semesta ini ikut kena getahnya gara-gara satu tindakan di masa lalu? Dan tahu nggak, kutukan warisan ini sebetulnya jauh lebih berat dibandingkan sekedar eksekusi mati. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu lebih menyayangi anak cucunya daripada dirinya sendiri. Kalau hukuman mati langsung dieksekusi hari itu juga, ya rantai penderitaannya putus sampai di situ aja. Nggak cuma itu, sumber kita juga nemuin inkonsistensi teks yang lumayan tajam nih. Peringatan awalnya kan bilang, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kenyataannya, teks yang sama nyatet kalau Adam masih hidup santai sampai usia 935 tahun. Ini jelas memicu perdebatan seru tentang seberapa harfiah ancaman tersebut sebenarnya. Sekarang, kita beralih ke bagian keempat. Kontras dengan kasus Kain, ini adalah pivot struktural yang menurut saya paling menarik. Coba kita bandingkan ya, ada sebuah kontras struktural yang luar biasa jomplang di sini. Untuk sebuah peristiwa supermasif sekelas dosa asal, yang dampaknya ngubah seluruh realitas dunia kita, teks aslinya ngasih berapa ayat untuk ngejelasin mekanikanya? 0 ayat teman-teman. Nggak ada satupun penjelasan eksplisit soal gimana persisnya dosa itu ditularkan secara genetik. Tapi, giliran ngebahas dosa pribadi anaknya, si Kain, tiba-tiba ada 11 ayat. 11 ayat penuh dengan instruksi dan eksplanasi super rinci hanya untuk ngurusin konflik internal keluarga. Aneh bukan? Sama, Kain dialognya itu bener-bener interpersonal dan detail banget. Tuhan ngebahas kemarahan Kain, ngasih peringatan jelas kalau dosa sedang mengintip di depan pintu, dan yang paling penting, ngasih Kain kebebasan dan pilihan logis untuk menguasai dosa tersebut. Konsekuensinya dipaparkan dengan presisi, bahkan ditawalin perlindungan juga. Kesimpulan dari sumber kita adalah, di sini teks justru membingkai dosa sebagai pilihan pribadi dan tanggung jawab individu yang bisa ditundukkan, bukan sebuah kutukan otomatis yang mengalir di darah kita tanpa bisa dihindari. Oke, kita sampai di bagian kelima dan terakhir, doktrin, interpretasi, dan simbolisme. Mari kita tarik benang merahnya. Jadi pertanyaannya sekarang, dari mana kita dapat doktrin dosa asal yang begitu kompleks dan universal ini kalau di teks aslinya aja nggak dijelasin? Jawabannya ada pada rantai evolusi interpretasi. Doktrin-doktrin teologis yang makro ini nggak langsung muncul begitu aja secara eksplisit di teks kuno. Mereka berevolusi, dirajut pelan-pelan selama ratusan tahun. Dimulai dari teks akar peradaban awal, lalu diinterpretasikan secara radikal lewat surat-surat kerasulan di abad pertama, kemudian dipoles oleh pemikiran filosofis, sampai akhirnya dibakukan secara resmi di berbagai konsili gereja berabad-abad setelahnya. Nah, karena bacaan secara literal itu penuh banget sama paradoks logis yang udah kita bahas tadi, bayangin aja ada hewan peliharaan yang jago manipulasi psikologis atau buah fisik yang bisa nularin keburukan moral. Akhirnya, banyak cendekiawan modern yang memilih rute simbolis. Mereka ngelihat pohon itu sebagai metafora batas-batas moral. Ularnya, itu perwujudan dari dorongan ego di dalam diri kita. Tamannya melambangkan keadaan manusia yang harmonis. Dan kejatuhannya adalah cermin abadi dari kecenderungan kita untuk selalu melanggar batasan. Pendekatan ini secara elegan mengubah semua ketidaklogisan tadi menjadi sebuah pesan filosofis yang relevan sepanjang masa. Kesimpulan akhir dari sumber yang kita bedah ini benar-benar menyoroti satu prinsip sentral. Konsep dosa asal itu lebih merupakan hasil dari perkembangan interpretasi teologis daripada pengajaran langsung yang terperinci di dalam kitab aslinya sendiri. Maksudnya gini, secara akal sehat sebuah fondasi yang nentuin nasib seluruh umat manusia secara mutlak mestinya diurai sejelas-jelasnya sejak halaman pertama dong, kayak pedoman yang dikasih ke Kain tadi, bukannya malah disisakan sebagai teka-teki misterius yang baru bisa dirangkai utuh oleh akumulasi tafsir ratusan tahun kemudian.
Hal ini menyisakan satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau keseluruhan lanskap kisah Eden ini pada akhirnya memang ditujukan sebagai pesan puitis dan simbolis tentang beratnya memikul kebebasan memilih dan bukan catatan sejarah biologis, lantas gimana hal itu mengubah cara kita melihat keadilan ilahi di dunia saat ini? Apakah kita benar-benar terlahir untuk memikul kutukan dari leluhur kita? Atau jangan-jangan kita semata-mata mewarisi otonomi yang sama besarnya untuk menentukan nasib kita sendiri? Saya harap penelusuran logika kita hari ini bisa ngasih Anda sudut pandang yang lebih segar dan menantang. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.